an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian Allah wa iyyakum, pertemuan kita paling akhir kalau ini kita membahas tentang al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan karunia. Awit Allah taala punika paring datang kula panjenengan sami ganjaran bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah. Selain itu juga akan diringankan beban-bebannya dan dikabulkan doanya. Maka ini nikmat yang sangat besar. Kita bicarakan kalau ini. Kita laksanakan. Sekarang kita membahas tentang 4 macam orang terkait dengan doa. Jadi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang yang memohon kepada Allah itu ada 4 macam perkara, ada 4 macam manusia terkait dengan sikap mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang nanti menolak untuk memohon kepada Allah, ada orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia ahli maksiat, ada orang yang dia beribadah kepada Allah taala tetapi tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicarakan. 4 orang ini afdaluha, orang yang paling utama adalah ahlul ibadah wal isti'anah billah. Yang paling utama adalah orang yang dia selalu beribadah kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah taala setiap saat. Fa'ibadatullahi ghayatu muradihi. Ibadah kepada Allah itu puncak dari kehendak mereka. Wa talabuhum minhu ayyu'inahum 'alaiha. Kemudian mereka mengiringinya dengan berdoa kepada Allah agar Allah menjaga mereka di dalam beribadah kepada Allah, meneguhkan hati mereka dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi orang yang paling utama di antara 4 kelompok manusia ini adalah orang yang dia selalu beribadah kepada Allah dan selalu berdoa. Sehingga karena kuatnya ibadah mereka kepada Allah, maka doa mereka semakin banyak. Jadi kalau kita ditanya siapa orang yang paling banyak doanya, yaitu orang yang paling banyak ibadah. Karena doa itu bukti dari kepercayaan manusia kepada Allah. Semakin banyak orang berdoa kepada Allah, itu membuktikan dia semakin percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia semakin menggantungkan dirinya kepada Allah. Nabi Muhammad pun ini wonten riwayat bahkan urusan sandal saja, sepatu, tali sepatu itu aja minta kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain dalam urusan garam pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kitab Talbisul Iblis Imam Ibnul Jauzi punika nyerataken bilih sahabat radhiyallahu anhum itu orang yang paling banyak meminta dunia kepada Allah. Jadi kalau misalkan kula panjenengan saking punika ndonga nyuwun dhumateng Allah, doa memohon kelancaran urusan dunia kita. Nggih. Mbuh donganipun punapa? Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misal. Pertanyaannya berapa kali doa itu kita baca? Ping 5 misal ya, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Sahabat jauh lebih banyak memohon kepada Allah dunia daripada kita. Bukan berarti kemudian para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang kemaruk kepada dunia. Tetapi memang itu bentuk takzim dan kepercayaan mereka kepada Allah. Terus orang itu semakin percaya dengan kekuasaan, kemurahan, kebijaksanaan, apalagi kedermawanan Allah, dia akan semakin banyak memohon kepada Allah. Apalagi kemudian ditambahkan bahwa berdoa kepada Allah itu selain dikabulkan doanya tetapi juga mendatangkan pahala. Mula wong donga ki ora ana rugine. Wonten ing hadis sahih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda kama qala, barang siapa orang yang memohon kepada Allah taala bi ghairi ismin wala qati'ati rahim, tanpa
doa bukan karena memohon dosa, memohon sesuatu yang berdosa, dan tidak karena memutus silaturahim, maka dia akan mendapatkan salasin, salah satu di antara tiga perkara itu. Apa itu? Ayyu ajilahu fid dunya, au yudakhirahu fil akhirah, au yusrafu anhu su'an mislah. Kalau kama qala, Kanjeng Nabi kita ngendi. Jadi kalau orang berdoa kepada Allah itu tiga kemungkinannya. Satu, ayyu ajilahu fid dunya, disegerakan jawabannya di dunia oleh Allah. Disegerakan iso donga langsung dikabulke bisa. Nggih. Tetapi disegerakan di dunia juga bisa bermakna berdoa sekarang dikabulke setahun kas, dikabulke 10 tahun engkas, tetapi disediakan oleh Allah jawabannya di dunia. Dan ketika Allah meletakkan istijabah, kabulnya doa kita di dunia, itu di waktu yang paling tepat mesti. Mengawai dhewe iki nek ndonga kepingine ndonga saiki, wujude saiki. Makanya kalau misalkan semua orang ndonga saiki, wujude saiki, sing susah awake dhewe lho, Mas. Anda percaya tidak? Misalkan gini, ini misalkan. Jadi Allah itu kalau mengabulkan doa kita itu pasti di waktu yang paling pas dan tepat. Misalkan begini nek wonten ing seperangan pengajian menika, saya memberikan contoh begini. Misalkan ana tukang becak, cetha pekerjaannya halal, wongnya ahli ibadah, jauh dari perbuatan dosa, doanya mustajab. Pak tukang becak niki, ning misal lho niki aja jangan ditanya aku le manggon nang ndi ya, ini misal. Punya anak 7. Sing paling gede kelas 1 SMP, sing paling cilik kelas 1 SD. Itu toh Mas. Nah, pas anaknya itu 7, yang paling gede kelas 1 SMP, yang paling kecil kelas 1 SD, Pak tukang becak niki ndonga. Le ndonga, ya Allah, berikanlah kepada anak-anak saya ini tumpaane mobil. Kuwi nek langsung dikabulke sakal brek langsung ana mobil 7 iki sing susah apa? Sing susah tukang becake lho Mas. Le parkir nang ndi? Pajak mobilnya nggo duwite sapa? Iki becake didol iki bayar pajak siji. Bahkan misalkan disebut mereke. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan paringi lari-lari kula mobil Pajero Sport nang Fortuner misalkan. Itu becake didol nggo bayar pajak mobil siji lho. Nggih. Tom sing nyupiri sapa? Sing arep bensin sapa? Kan bingung itu. Nggih. Makanya ada di sebagian kampung itu sing duwe aturan, sing rong duwe garasi ora oleh duwe mobil. Ana to Mas, ada itu. Nggih. Lha tinimbang ngebak-ngebaki gang susah, nggih. Maka nanti Allah itu akan mengabulkan di waktu yang paling tepat. Misalkan 40 tahun sakwise didongakne ngoten niku, nggih anake gede-gede duwe putu-putu kabeh niku Mas. Bapake kelingan ketika ngelumpuk Ramadan kabeh numpak mobil kelingan yo yo leh kowe ben tak dongake beli mobil kabeh. Dan akhirnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus ayu ajilau fid dunya ini kemungkinan pertama ini. Disegerakan di dunia itu bisa ndonga langsung dikabulke. Kados dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika minta kepada Allah agar diselamatkan dari kejarannya Fir'aun dan pasukannya bersama dengan Bani Israil beliau. Tetapi bisa di waktu yang paling tepat. Contoh apa? Contoh kemenangan kaum muslimin. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu di masa-masa sakitnya penderitaan siksaan orang-orang musyrikin Quraisy, para sahabat ini mendatangi Nabi Muhammad yang sedang duduk di bawah kelambu Ka'bah. Sahabat Khobab bin Al-Ard dan satu orang sahabat lagi siapa? Saat menduakan satu siapa? Lajeng Khobab bin Al-Ard punika matur, afala tantasirunallah wahai ya Rasulullah. Kenapa kok panjenengan tidak minta kepada Allah agar kita diberikan kemenangan? Dan Nabi Muhammad punika begitu sahabat Khobab bin Al-Ard punika matur begini, wajahnya Rasul itu berubah kelihatan kalau Rasul kita tidak suka. Dan Rasul itu kalau tidak suka berarti Allah Ta'ala tidak suka. Jadi,
Maka Rasul kita ngendika, sungguh akan datang suatu masa di mana seorang manusia berjalan dari mulai Son'a sampai ke Makkah tidak merasa takut dengan sesuatu acap apapun kecuali dia khawatir dikejar oleh kawanan serigala. Tetapi kalian tergesa-gesa. Bayangkan waktu itu para sahabat ini jumlahnya paling pom 100 mas. Karena menurut sebagian ulama ketika Rasul kita hijrah ke Makkah, ke Madinah, itu jumlah sahabat yang masuk Islam di Makkah itu sekitar 130 orang kira-kira gitu. Saya pernah mendapatkan sekitar 130 orang dan Mekah nih. Bayangkan wong 130 menang menguasai jazirah Arab. Sing susah sapa mas? Aku ora ngomong sapa sing susah sapa? Sing susah para sahabat. Nah wong 130 ya kon ngurusi jazirah Arab niku penting. Sing dadi tukang satpame sapa, sing dadi tentarane sapa, sing dadi presidene sapa, sing dadi menterine sapa, sing pekerjaane dagang sapa. Ambiar to Mas, kabeh disambi-sambi. Kuwi ora istirahat niku mangke. Sesasi kabeh lara kuning terus mati. Keselen kan? Maka nanti dijawab oleh Allah Ta'ala ketika Fathu Mekah. 8 tahun setelah Rasul kita hijrah, Rasul kita bisa menaklukkan Makkah. Jumlahnya berapa sahabat? 10.000 mas. Wangun toh? 10.000 ngurusi negara wangun. Jumlahnya 10.000. Lah nek jumlahnya yang 130. Lah yo pendeng niku mangke. Nggih. Itu pun belum nanti Jazirah Arab itu ditaklukkan kapan? 1 tahun setelah perang Fathu Mekah, yaitu dengan perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Berapa jumlah sahabat? 30.000 mas. Nah 30.000 itu muasani sak Jazirah Arab wangun. Cocok wesan 30.000. Jadi Allah itu ketika mengabulkan doa di waktu yang paling mustajab, di waktu yang paling tepat. Engkan angka kalih au yudakhiru fil akhirah, atau kemungkinan yang kedua itu disimpan di akhirat. Dan di dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad punika, ketika melihat pahalanya orang yang doanya tidak dikabulkan di dunia, maka para penghuni surga kemudian menghayalkan, wah, nek iso zaman biyen dungane ora usah dikabulkan ning dunya, Mas. Nang akhirat tok wae. Itu kata penghuni surga. Ini awake dhewe ya abot ya Mas. Duh Gusti Allah donga kula dikabulke nang akhirat kabeh. Nek awake dhewe rada abot ya nek iki ya dunya akhirat lah ngono iki. Gitu Mas. Begitu. Kemudian yang ketiga Rasul kita ngendika au yusrafu an usuan, atau diselamatkan dari keburukan yang bobotnya itu setara dengan fadilahnya doa ini. Jadi monggo ingkang sepindah, dan ini orang yang paling utama itu ahlul ibadah wa ahlul isti'anah. Orang yang banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah, dan banyak berdoa kepada Allah. Ingkang angka kalih al-mu'riduna 'anil ibadah wal isti'anah. Yang kedua, ini orang kafir. Nggih. Nek kula panjenengan sami bukan ini ya, karena kita muslim. Siapa itu? Al-mu'ridun 'an ibadah wa isti'anah. Yaitu orang yang sama sekali tidak mau berdoa dan sama sekali tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah dan tidak mau berdoa. Wong ora percaya Gusti Allah kok. Nggih. Ini orang-orang kafir ya, kalau kaum muslimin enggak lah. Jadi ini seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau memohon kepada Allah. Kalau sebagian sifatnya dimiliki oleh seseorang yang mengaku muslim, maka berarti itu sikap yang mendatangkan murka. Ya, nek wonten ing hadis punika Kanjeng Nabi Muhammad SAW paring sabda apa man la yas'alillah yaghdabu alaihi. Bayangkan, siapapun orang yang tidak mau berdoa memohon kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Bayangkan bahwa Allah itu suka ketika diminta, dan kalau ada orang yang tidak mau meminta, Allah marah.
Kenapa begitu? Karena itu bukti kesombongan. Ono wong ngerasa ora butuh karo Gusti Allah, maka dia tidak pernah memohon kepada Allah, dan itu kesombongan besar. Kesombongan yang besar. Kenapa? Karena Allah yang menguasai alam semesta mutlak. Semua kebaikan-kebaikan itu hakikatnya adalah rezeki yang Allah bagi untuk manusia. Kita tugasnya adalah berdoa kepada Allah sebagai wujud tawadhu kita. Kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kalau kita itu hamba yang lemah, mula nyuwun kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, sebagai bukti dari cinta kita kepada Allah, karena kita memiliki Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan, Maha Kaya. Nih, tresnane awake dhewe kepada Allah itu dengan cara mengagungkan Allah, memohon kepada Allah. Kita iki wong kokean masalah, ra duwe apa-apa, kita itu lemah, ya kan? Jadi Allah Ta'ala menyebut kita itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, Allah menyebut kita itu ra duwe apa-apa. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Kita itu butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, sedangkan Allah yang maha kaya. Apalagi kita itu semuanya kurang momen. Lah kita memiliki Tuhan yang maha atas segala-galanya, maka bentuk cinta kita kepada Tuhan yang maha kasih, maha sayang, maha kaya, maha dermawan, apa yang memohon? Bentuk pengagungan. Berarti awake iki butuh tenanan. Nek ana wong ra gelem donga berarti dia merasa tidak butuh. Maka Allah murka man la yas'alillah yaghdab 'alaihi. Allah murka kepada orang itu. Oke. Nah, kok awake dhewe nggih kadangkala sebagian kaum muslimin itu kan berputus asa kepada rahmat Allah. Allah itu ketika iblis berdoa, saelek-eleke makhluk kan iblis gitu. Itu ketika berdoa dikabulkan oleh Gusti Allah. Ya. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Iblis berkata, matur kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Karena dia punya hajat. Wahai Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Dikabulkan betul. Dikabulkan qala innaka minal mundharin. Dikabulkan oleh Allah. Wahai iblis, engkau termasuk makhluk yang diberi waktu jeda, diberi tangguh. Ini kue iblis loh, elek-elek makhluk. Ya, itu saja dikabulkan doanya oleh Allah. Lah kok kula panjenengan sami orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak mau berdoa, kan sangat tidak layak nggih. Maka monggo para sederek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan diri kita ini orang yang ahlul isti'anah, ahlul ibadah wa ahlul isti'anah, ahlul ibadah wal isti'anah. Orang yang selalu beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau beribadah dan tidak mau berdoa kepada Allah. Allah itu betul-betul memuaskan layanannya. Jadi orang yang mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah jemu-jemu berdoa kepada Allah. Saking indahnya layanan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka kalau ndonga niku monggo sak oke-oke Mas. Nek bahasane wong sak wayange ndonga niku dipuolke wis. Karena betul-betul ketika Allah melayani itu indahnya luar biasa. Nabi Muhammad punika nek mengajarkan doa punika macam-macam donganipun. Misalnya doa yang diriwayatkan di dalam satu riwayat yang sahih. Rasul kita itu kan mengajarkan doa yang panjang ya. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi, misalkan ini. Ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi 'inda ridha wal ghadab. Allahumma inni as'aluka al-qasda 'inda al-faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yabid
Wa qurrata a'yun latang qati Allahumma as'aluka ridha ba'dal qadha Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ika Allahumma inni as'aluka brutal 'aisy ba'dal mauti Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhika min ghairi dharra'in madharatin wala fitnatin mudhillatin Allahumma jayyinna bi jinatin wa baj'alna hudatan itu donga siji lho Mas. Kuat buang to. But dadi nek awake dhewe duwe hajat ki ora apa-apa Mas. Hajatnya 100, doa minta kepada Allah 100. Nah nanti kalau terlalu banyak masuk ngisi-ngisi tidak begitu. Yang tidak boleh itu doa terlalu detail. Nggih, nek bahasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar putranya berdoa yang terlalu detail itu, beliau menyampaikan, wahai anakku, jangan berdoa begitu karena aku mendengar Rasul bersabda, sungguh nanti di akhir zaman akan ada orang yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Kenapa? Dados putranipun Sa'ad bin Abi Waqqas itu ndonga, "Duh Gusti Allah, saya minta kepadamu surga, sungai-sungainya, buah-buahannya, istana-istananya dan lain-lain." Itu terlalu detail tur ora bener malah Mas. Kenapa? Karena kalau terlalu detail ki dikabulke karo Gusti Allah, sing ora disebut ora dikabulke susah wae dhewe. Nggih. Minta surga, sungai-sungainya, istana-istananya, buah-buahannya, lali ra nyebut widodari ini misalkan. Oh, contoh jenengan Mas. Ya, ambiar kuwi engko. Nggih, ning kono ming tilang-tilong dhewe. Napa Kang? Mancing. Walah. Semaput, nggih. Maka kalau berdoa itu minta surga, nek jenenge swarga itu saisine kabeh dikeke ya istananya, ya sungainya, ya semuanya. Itu yang berlebih-lebihan. Tetapi kalau kita punya hajat 100 yang minta kepada Allah 100 perkara itu. Wow, bayangkan misalkan ndonga niku wong. Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qadratika 'alal khalqi. Ahyina ma kanatil hayatu khairal lana. Wahai Allah, hidupkanlah kami. Kalau hidup kami itu baik untuk kami. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairul lana. Matikanlah kami. Kalau mati itu lebih baik untuk kami. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Wahai Allah, jadikanlah kami ini orang yang takut kepadamu, baik kami sendirian atau bersama dengan orang banyak. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi 'inda ridha wal ghadab. Wahai Allah, jadikanlah kami ini orang yang ucapannya selalu benar, baik dalam keadaan tidak marah atau ketika marah. Ini 6 ini. Ya. Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi 'inda ridha wal ghadab. Allahumma inni as'aluka al-qasda 'indal faqri wal ghina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu kesederhanaan hidup, baik ketika kami fakir atau ketika kami kaya. Minta hidupnya sederhana. Ketika kaya, apa menenek fakir ya Mas? Fakir sederhana ini ngejak padu, gitu kan? Nggih. Duit-duit oke sederhana itu keutamaan. Nggih. Nek ora duit-duit oke sederhana iki berarti tahu diri ya Mas. Lan duit-duit ngejak jajan sate pendak dina ya. Eker-ekeran nang omah kok. Allahumma inni as'aluka al-qasda 'indal faqri wal ghina. Allahumma inni as'aluka na'iman la yabid wa qurrata a'yunin la tanqati. Wahai Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang tidak pernah hilang dan qurrata ayun, kebahagiaan yang tidak pernah terputus. 10 ya. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Wahai Allah, aku jadikanlah orang yang ridha dengan semua qadha, ketetapan. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ika. Wahai Allah, jadikanlah kami orang yang rindu bertemu dengan apa dia. Nek ada orang yang punya sifat ini, luar biasa loh. Rindu bertemu dengan Allah. Kira-kira siapa rawai dia? Sik mikir. Tapi itu ndonga Mas, kenapa? Karena itu bukti bahwa orang mencintai Allah itu dia rindu bertemu dengan Allah. Ya, Rasul kita nanti keman ahabba liqa Allahi, ahabballahu liqa'ahu.
Siapapun orang yang suka bertemu dengan Allah itu, ya Allah suka bertemu dengan orang itu. Faman kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Siapapun orang yang tidak suka bertemu dengan Allah, ya Allah tidak suka bertemu dengan orang itu. Ya, Allahumma inni as'aluka burdan 'aisy ba'dal mauti. Wahai Allah, jadikanlah aku orang yang hidup bahagia setelah kematian. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadri ila wajhika. Wahai Allah, jadikanlah kami orang yang bisa menikmati nikmatnya memandang wajahmu. Karena nikmat yang paling besar itu memandang wajah Allah. Nggih. Nek wonten ing hadis Rasul kita ngendika, ketika orang memandang wajah Allah nanti itu sampai terlupakan dari semua nikmat surga, saking indahnya Allah. Dan orang bisa melihat Allah setiap hari Jumat, kata Rasul kita. Jadi nanti penghuni surga itu akan jagungan, cakap-cakap dengan Allah pendak dino Jumat. Dan ketika bercakap-cakap dengan Allah itu, semua orang terlupakan dari nikmat swarga, saking indahnya Allah. Saya pernah mendapatkan riwayat itu ketika penghuni surga melihat Allah pertama kali itu nganti 70 tahun ora kedep, saking indahnya Allah. 70 tahun lah ngene iku. Mati tetes-tetes ora ya karo wong swarga ora ngono. Saking indahnya Allah. Betulan. Ya. Apa ya nek basane? Ta'ajub ya ta'ajub. Ning wis pokoke mak ronggong opo piye lho pokoke. Min ghairi dzarra'in madzarratin wala fitnatin mudillatin. Min ghairi dzarra'in madzarratin. Bisa memandang wajahmu wahai Allah tanpa mara bahaya yang mengganggu. Kenapa? Karena ada orang yang bisa melihat Allah tetapi mengalami mara bahaya sih, mlebu neraka, Mas. Nggih, wonten mboten? Oke. Nanti Rasul menyebutnya namanya al jahannamiyun. Yang bathuke ditulis lho, Kang. Nggih. Mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Ya, ada itu. Jadi nek ketemu kancane ning swarga, oh jenengan berarti mampir ya Kang. Ana tulisane ning kene iki. Isin mboten? Ya rada isin ya. Nek ketemu swarga ning ya rada isin. Begitu. Wala fitnatin mudillatin, dan tanpa melalui fitnah yang mudillatin, menyesatkan. Ya, terus ketulo-tulo sik ndak begitu. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, wahai Allah, hiasi kami dengan hias iman. Wa ja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang yang hudatun, ya, mendapatkan petunjuk, muhtadin, dan memberi petunjuk. Ini orang piro iki, Mas? 19. Di satu doa loh itu ada 19 permohonan. Tidak main-main. C. Terus nek duwe hajat ki rasa isin-isin, mintakan kepada Allah. Butuhnya komputer, sebut komputer kan. Yang penting jangan terlalu detail. Karena kalau terlalu detail itu artinya diwujudkan, sedangkan sing ora disebut ki ora diwujudke lah awake dhewe sing angel. Gusti Allah kula nyuwun sepeda motor sing murah, apik, ngirit. Cukup to, Mas. Rasa sebutke warnane. Rasa sebutke mereke, gitu. Kudu biru, kudu 2024 minimal Gusti Allah, gitu. Dikabulke jebule ra disebut rodane, Mas. Ora dikai roda jenengan bingung to ya. Mesine rompal misalkan, jenengan yo bingung. Maka sebutkan secara umum saja. Kenapa? Karena nanti Allah yang lebih tahu detail-detailnya. Jadi ini model yang kedua itu orang yang tidak mau berdoa sama sekali dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Yang kedua. Yang ketiga, man lahu naw'ul ibadah bila isti'anah. Yang ketiga ini kira unik. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah tetapi dia tidak mau berdoa. Kok bisa? Haulai nau'ani, kata beliau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menuliskan ada dua kelompok manusia. Siapa itu? Pertama adalah orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu orang yang meyakini bahwa Allah itu tidak menetapkan takdir untuk manusia.
Manusia yang menciptakan takdirnya sendiri, sehingga berdoa kepada Allah bagi dia tidak penting. Ya, kita yang menciptakan sejarah kita sendiri, tidak ada kaitannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ini ibadah, Mas. Ning ora tau ndonga, tidak pernah memohon kepada Allah. Maka orang-orang ini tercela, nggih. Tercela. Nek bahasa Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dua kelompok umatku yang akan diusir dari telagaku. Ya, kenapa? Karena dosanya besar, tetapi tetap ya mlebu swarga ora ketang nang neraka suwe, Mas. Ya. Siapa mereka? Al-Murji'ah wal Qadariyah kata Rasul. Orang-orang Murji'ah dan orang-orang Qadariyah. Kenapa? Karena orang-orang Qadariyah ini orang-orang yang betul-betul sikap dan keyakinan mereka itu mengurangi kekuasaan Allah menurut tanpa tidak langsung, tanpa mereka sadari. Orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa manusia itu tidak terkait dengan takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menciptakan amal sendiri, hasilnya ya diusahakan sendiri oleh manusia. Ini orang-orang Qadariyah. Yang kedua adalah orang-orang Jabariyah. Orang-orang Jabariyah ini siapa? Orang-orang yang berdoa kepada Allah, nyuwun ampun dan beribadah kepada Allah, dan kalaupun toh dia berdoa itu doanya tidak banyak. Tidak sebagaimana orang-orang yang pertama. Dungane yo terbatas. Kenapa? Ya karena mereka meyakini manusia itu dipaksa oleh takdirnya Allah dalam semua keadaan. Ora ono pilihan. Lah ngopo ndonga ora ono pilihan kok? Ya wis pokoke awake dhewe iki wis ndak punya hak untuk memiliki masyiah kehendak. Manusia tidak diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Wis pokoke semua itu takdir Allah pokoke. Mula ya kuwabahi gandeng takdir Gusti Allah iki ya ora ono gunane ndonga. Kira-kira begitu. Beda dengan orang kelompok pertama. Orang kelompok yang pertama itu orang yang meyakini bahwa semua itu ditakdirkan oleh Allah, tetapi kita butuh rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ya ampunan Allah setiap saat. Kita butuh pertolongan Allah setiap saat yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dunia dan akhirat. Itu bentuk dari pengagungan mereka kepada Allah, bentuk dari percaya mereka kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah tetapi tidak mau berdoa, atau kalaupun tak berdoa ya sedikit saja. Satu Qadariyah, yang kedua adalah Jabariyah. Wujudnya nek saniki apa no ya, saya belum pernah dialog dengan orang-orang sekarang yang seperti itu nggih. Nek dulu ada orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Yang paling akhir, yang keempat, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, yaitu orang yang mereka beribadah kepada Allah tetapi masih mencampur adukkan walam yadur ma'ama yuhibbuhu wa yardahu. Mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tetapi mereka adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ngibadah yang ibadah, ndonga yang ndonga, ning dadi ahli maksiat. Maka orang-orang seperti ini nanti pengaruh doanya tidak sebesar sebagaimana pengaruh doanya orang-orang yang pertama. Kalau orang-orang yang pertama itu betul-betul doanya pengaruh di dalam kehidupannya besar. Kenapa? Karena dia mendapatkan bantuan dari Allah dalam semua urusannya. Sehingga ndonga itu menjadi satu nikmat yang mereka kerjakan. Ndonga itu nikmat yang mereka kerjakan. Dinikmati betul. Kalau orang-orang yang keempat ini adalah orang-orang yang ibadah, ndonga ya ndonga, menggandeng ahli maksiat, maka nanti ikatan hatinya dengan Allah ya tidak banyak, tidak kuat. Ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah Allah itu yang menjadi sekat antara manusia dengan hatinya. Tidak nyaman.
Orang yang beriman itu ketika berdoa kepada Allah itu betul dia merasakan ketentraman di hatinya. Kenapa? Dia mengungkapkan cerita masalah dia kepada penguasa alam semesta yang maha atas segala-galanya, dan dia percaya bahwa penguasa alam semesta ini betul-betul akan menolong dia. Itu kan rasanya memuaskan betul, Mas. Kaya awake dhewe duwe masalah curhat karo wong sing kita yakini dia pasti bisa membantu dan orangnya tulus ketika membantu kita. Seneng toh, Mas? Le ndonga, le cerita itu semangat. Nggih toh. Betul-betul seperti itu. Kita kepengen melamar pekerjaan di satu tempat. Jebule bagian HRD-nya konco akrabe awake dhewe. Nggih. Awake dhewe butuh gawean tenan. Itu kan ketika cerita kepada koncone ketika diwawancara kan mantep toh, Mas. Kenapa? Karena kita yakin ditompo gitu, Mas. Ada duwe butuh tenanan iki. Itu cerita ya dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Semantan ugi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika berdoa kepada Allah itu semangatnya luar biasa. Ya. Seperti menumpahkan semua rasa bunek bundet sedih di dalam doa-doanya itu. Nek bahasanya Nabi Ya'qub alaihissalam, qala inna ma ashku bathi wa huzni ilallah. Nah, saya itu mengungkapkan kesedihan, kepedihan saya kepada Allah, wahai anak-anakku. Rasa khawatir kuwi kira-kira begitu ketika ditanya oleh anak-anaknya itu kan, wahai bapak, kalau kalian selalu memikirkan Yusuf nanti jangan gerah sedo, Pak. Ya, ketika disampaikan begitu oleh putra-putranya. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika punya masalah betul-betul bercerita kepada Allah itu sepenuh. Rasul kita mengingatkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan ketika kalian berdoa itu muqinuna bil ijabah. Yakin kalau Allah mengabulkan doa kita. Ora ming-ming donga iki, cerita iki. Ya, meskipun memang nanti ada orang-orang soleh itu yang ketika berdoa kepada Allah saking malunya, sepokokan dosa ning kok ndonga. Isin mboten hak niku. Ayo isin ora? Isin toh. Sakjane tapi kan kita punya hajat, maka orang-orang soleh itu sebagiannya ketika berdoa kepada Allah itu dengan bahasa kiasan. Dan itu baik diterima oleh Allah. Contohnya sinten? Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Itu kan ketika berdoa kepada Allah pakai basa kiasan. Duh Gusti Allah, kula nyuwun kepengin medal saking wetenge ulam niki, kan ndak begitu. Ya kan? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, bahasa kiasan. Sakjane iki njaluk ming siji kepengin metu saka wetenge iwak. Wong ngoten niku sakjane, Mas. Dan Allah Maha tahu yang dikehendaki oleh Nabi Yunus ki apa. Tapi doa beliau tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Itu bahasa yang halus. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu dunganipun Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun pada waktu masih muda. Itu Mas bareng ngantem wong Kipti nganti mati dulu. Nabi Musa itu kan punya kekuatan yang luar biasa nih. Wong di dalam hadis sahih itu ketika didatangi oleh malakul maut yang membawa tadi menungso itu swampluk matanya sisih buta lho malaikat maut, Mas. Gue iki ana wong Kipti ngoyal dikuandani swampluk biar langsung mati. Apalagi masih muda waktu itu Nabi Musa. Jadi mungkin sekolah ning STM gampangane ngono. Gue itu dikuandani ngoyal. Bro, ayo sesano kok. Ya. Kalau siapa ini ketika didatangi malakul maut kan Nabi Musa sudah sepuh gitu. Memang sudah datangnya waktu untuk meninggal. Jadi Nabi Musa pun sepuh itu ketika nyampluk malakul maut matanya buta. Lha iki sik enom ya, Kang. Ana wong Kipti dikuandani ngoyal. Watil langsung mati. Ya, beliau lari ke Madian. Ya kan sampai Madian harus kelangan kabeh Mas hendak membawa bekal. Akhirnya beliau duduk di bawah pohon minta kepada Allah agar diberikan makan. Karena beliau kehausan, kelaparan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, wahai Allah, saya sangat menghajatkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah.
Diberi oleh Allah kan, jika ibu sisat, kayak gawean, kayak bayaran itu. Ya, itulah Allah Taala pakai bahasa kiasan. Mboten napa-napa, ya, tetapi kita menyebut doa dalam wujud hajat kita pun boleh. Seperti tadi yang disampaikan, doa panjang itu kan hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kan menyebut hajat. Allahumma aslih li dinil ladzi wa ismatu amri wa aslih li dunyal lati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'ati. Wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'al mauta rahatan li kulli syai'in. Menyebut hajat itu, Mas. Ya. Mboten napa-napa. Ya. Terus pakai bahasa kiasan boleh, bagian dari akhlak juga kepada Allah. Kenapa? Yo isin to Mas, kokoan dosa lindunga njaluk oke gitu Mas. Sajane yo isin ming yo karena itu diwajibke tur hajat yo ora apa-apa arep piye meneh Mas. Jadi kira-kira nek awake dhewe iki ketemu karo tangga pendak dina pilih-pilihan jebule milih duit butuh utangan. Ini marane omahe isin mboten Mas. Nek aku yo isin Mas. Tapi kan kita punya hajat kepada Allah, ya tetap berdoa kepada Allah, maka dengan menggunakan bahasa kiasan. Atau kalau tidak dengan menggunakan bahasa langsung dan Allah Ta'ala menerima itu. Ya. Jadi ini kelompok yang keempat yaitu orang yang beribadah kepada Allah, berdoa tapi dia ahli maksiat. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pengaruh doanya tidak sekuat kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama itu betul-betul dia merasakan pertolongan Allah sangat dekat dengan apa? Dengan dikabulkannya doa-doa dia. Ada satu kisah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, wonten ing tafsir Ibnu Katsir itu suratnya saya lupa tapi ayatnya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqum misla ma annakum tantiqun. Surat napa ini Mas? Surat At-Tur po ya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit kata Allah. Dan semua yang Allah janjikan dari kebaikan-kebaikan itu letaknya di langit. Ketika mendengar ayat Allah wonten ing Al-Qur'an ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menukilkan kisahnya saya lupa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Imam Sufyan Ats-Tsauri menceritakan begitu membaca ayat itu ada dua orang kakak beradik itu wis mikir ya wis nek ngono gandeng rezekine awake dhewe iki ning langit. Mula ngibadah wae wis rasa ngomong-ngomong. Akhirnya sang kakak itu pergi ke hutan, tinggal di gua ngibadah Mas. Kenapa? Karena Allah itu meletakkan rezeki kita di langit, di sisi Allah. Ya, dengan membaca ayat itu satu hari ibadah ini orang rezeki Mas, ngeleh. Rong dino rungono panganan tambah ngeleh. Hari ketiga rungono panganan Mas, tambah ngeleh meneh. Hari keempat begitu dia keluar dari gua itu dia menemukan di depan pintu gua itu ada kurma satu karung. Maka dia ambil kurma itu, dia bawa masuk ke dalam gua, dia makan dari kurma itu. Ketika kurma itu habis, keluar dari gua, dia menemukan satu karung kurma di pintu gua. Ketika mendengar itu, maka adiknya kemudian ikut kakaknya ibadah. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri itu menyampaikan, tetapi sikap ini hanya bisa diambil oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Nek ora kuat ki yo nyambut gawe wae nek Mas. Ibadah sedina sewengi ngeleh ki terus wah Gusti Allah iki piye? Ngono kita awake dhewe Mas. Ya, kita berusaha kepada Allah. Ya mendingan nyambut gawe wae to Mas, nyambut gawe oleh ganjaran menjaga baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan hanya saja apa yang dikerjakan kakak beradik itu yang sanggup adalah orang yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu
wa taala. Mekaten nggih. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, semoga Allah taala mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditutup kemauan ya Mas. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.